Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar matematika. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai barisan dan deret geometri. Itu juga sekaligus materi terakhir pada bab pertama pola bilangan. Nah, hari ini kita masuk pada bab kedua, yaitu mengenai koordinat kartesius. Namun sebelum kita pada materi, kalian harus tahu dulu tujuan kalian mempelajari materi ini. Tujuannya yaitu siswa dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam koordinat kartesius. Nah, penggunaan sistem koordinat ini dalam kehidupan sehari-hari itu untuk dalam hal penerbangan. Nah, lalu jika kamu pahami ini juga, kamu bisa membaca peta atau denah lokasi. Ya, baik anak-anak. Nah, di sini ada peta konsep. Nah, ini merupakan materi yang akan kita bahas pada satu bab ini. Ini sekilas mengenai pencipta sistem koordinat kartesius, yaitu René Descartes. Dia adalah pencipta sistem koordinat kartesius. Baik, kita masuk pada materi. Koordinat kartesius merupakan dua garis atau sumbu yang saling tegak lurus. Kedua sumbu terletak pada satu bidang. Sumbu horizontal atau mendatar dinamakan sumbu X, disebut dengan absis. Nah, sumbu yang mendatar ini itu disebut dengan sumbu X atau absis. Sedangkan sumbu vertikal atau tegak dinamakan sumbu Y, disebut dengan ordinat. Nah, yang tegak ini, sumbu yang tegak ini dinamakan dengan sumbu Y, atau disebut dengan ordinat. Yang mendatar sumbu X, yang tegak adalah sumbu Y. Paham ya anak ya? Sekarang kita masuk pada koordinat kartesius. Oke. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A, X, Y. Ingat ya, X dulu baru Y. Di mana X adalah jarak titik A terhadap sumbu Y. Jarak titik A, ini titik A terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Berarti dari sini ke sini itu merupakan X. Lalu Y merupakan jarak titik A terhadap sumbu X. Jarak titik A terhadap sumbu X itu merupakan Y. Ya, ingat ya anak-anak, X itu merupakan jarak titik A terhadap sumbu Y. Itu X. Jarak titik A terhadap sumbu X itu merupakan Y. Nah, sekarang kita ke materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada bidang koordinat kartesius. Nah, jadi Miss harapkan kalian semua supaya menggunakan buku kotak-kotak kecil. Karena di sini nanti kita akan banyak menggambar koordinat kartesius, maka dari itu supaya lebih rapi, lebih pas dia ukurannya, gunakanlah buku kotak-kotak kecil. Oke anak-anak. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Di mana nilainya yang sebelah kanan itu, sebelah kanan sumbu X itu bernilai positif. Sebelah kirinya bernilai negatif. Nah, pada sumbu Y, yang di atas itu
bernilai positif. Yang di bawah itu bernilai negatif. Nah, sekarang kita disuruh untuk menentukan posisinya. Nah, dari gambar ini dapat ditulis posisi titik-titik, yaitu yang pertama titik A, berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Titik A terhadap sumbu X itu berjarak 6 satuan. Dari sini ke sini. Nah, karena ini sudah dibuat skalanya, berarti itu sama dengan dari sini ke sini, ya, di sumbu Y, yaitu sebesar 6. Nah, kalau kita hitung dari sini ke sini, berarti 1. Oke, anak-anak, satu kotak itu bernilai 1 satuan. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sama dia jaraknya dari sini ke sini juga. Oke, dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. 2 satuan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Dari sini ke sini bernilai 2 satuan. Itu sama juga dari sini ke sini. Pas ya? 1, 2. Oke. Nah, titik B juga seperti itu. Berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Titik B terhadap sumbu X berjarak 5 satuan. Itu sama dengan dari sini ke sini. Oke. Dan berjarak 5 satuan juga terhadap sumbu Y. Dari sini ke sini. Sama juga dari sini ke sini. Ya, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bagaimana dengan titik C? Titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Titik C terhadap sumbu X berjarak 3 satuan. Hitung 1, 2, 3. Sama juga dari sini ke sini. Pas ya? 3. Dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Dari sini ke sini berjarak 4 satuan. Sama juga dari sini ke sini. Ya, besarnya 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Begitu juga untuk titik-titik yang lainnya. Paham ya anak ya? Untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui jarak titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada titik yang memiliki jarak yang sama, dan ada pula yang memiliki jarak berbeda terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang tulislah koordinat titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H tersebut. Oke, sekarang kita disuruh untuk menentukan koordinatnya. Nah, yang pertama, titik A. 6 satuan terhadap sumbu X, berarti itu merupakan Y-nya. Nah, tadi pada gambar, Y-nya adalah, karena titik A di sini posisinya, maka Y-nya bernilai positif, X-nya juga positif. Maka koordinatnya yaitu A, X-nya 2, Y-nya 6. Ya, jarak terhadap sumbu X itu merupakan Y, itu sebesar 6. Nah, lalu 2 satuan terhadap sumbu Y, berarti X-nya 2. Maka koordinatnya A 2,6. Begitu juga dengan titik B. Berjarak 5 satuan terhadap sumbu X, berarti Y-nya 5. Dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y, berarti X-nya 5 juga. Maka koordinatnya B 5,5. Nah, bagaimana dengan titik C? Titik C tadi letaknya di sini. Nah, berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Berarti Y-nya sebesar 3. Positif ya. Nah, dan berjarak 4 satuan terhadap
sumbu Y. Nah, berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Di sini X-nya negatif berarti. Negatif 4. Maka koordinatnya adalah negatif 4,3. Oke. Lalu kita lanjut. Nanti kita lihat lebih jelasnya pada gambar setelah ini. Nah, untuk titik D itu koordinatnya negatif 5,6. Titik E negatif 3,3. Titik F negatif 5, negatif 6. Titik G 5, negatif 4. Titik H 3, negatif 6. Oke, kalau kita gambarkan pada bidang kartesius. Nah, seperti ini dia. Nah, titik D, lihat. X-nya negatif 5, Y-nya positif 6. Titik E, lihat. X-nya negatif 3, Y-nya negatif 3. Titik F, X-nya negatif 5, Y-nya negatif 6. Titik G, X-nya 5, Y-nya negatif 4. Titik H, X-nya 3, Y-nya negatif 6. Paham ya anak ya? Untuk menentukan jarak dan menentukan posisi. Ya. Sekarang kita lanjut. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, koordinat X-nya positif, dan koordinat Y-nya juga positif. Lihat, ini dia kuadran pertama letaknya ya. Kalau kita ambil contoh ini, Q 2,3. Nah, 2 ini koordinat X-nya positif, 3 ini koordinat Y-nya positif juga. Itu pada kuadran pertama. Nah, kuadran kedua, koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Ini dia kuadran kedua. Koordinat X-nya negatif, ini dia. Koordinat Y-nya positif. Nah, lalu pada kuadran ketiga, koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya negatif juga. Oke, ini dia letak kuadran ketiga. Koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya juga negatif. Nah, kuadran keempat, sini letaknya. Koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, supaya lebih paham lagi, coba perhatikan lagi contoh ini. Jika koordinat titik A 2,4, B 2, negatif 5, C negatif 4,3, dan D negatif 6, negatif 7. Tentukan jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, yang pertama koordinat titik A 2,4. Artinya, titik A memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, kan 2 ini merupakan X. Nah, X itu merupakan jarak terhadap sumbu Y. Dan memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X. Berarti kalau terhadap sumbu X berarti itu adalah Y. Nah, sama juga untuk koordinat titik B 2, negatif 5. Artinya titik B memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak
5 satuan terhadap sumbu X. Nah, jarak itu bernilai positif. Jadi nanti kalau ada soal, kamu buat di sini memiliki jarak negatif 5 satuan. Nanti misalkan itu ya. Nah, jarak itu bernilai positif. Walaupun dia koordinat Y-nya bernilai negatif, kalau disuruh tentukan jarak harus positif. Paham ya nak ya? Selanjutnya, koordinat titik C negatif 4,3. Artinya titik C memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu X. Lanjut, koordinat titik D negatif 6, negatif 7. Artinya titik D memiliki jarak 6 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu X. Paham ya anak-anak untuk menentukan jarak ya? Baik, kita lanjut. Nah, kalau tadi menentukan jarak, sekarang kita disuruh untuk menggambarkan. Gambarlah titik-titik pada bidang koordinat yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Nah, kalau disuruh menggambarkan, berarti kita harus gambarkan ke dalam 4 kuadran. Jadi nanti harus ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, untuk menggambar titik yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y, pada bidang koordinat, kalian lakukan prosedur sebagai berikut. Nah, langkah pertama, menentukan satu koordinat titik pada kuadran 1. Nah, yang pertama pada kuadran 1, yang memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti itu adalah X-nya. Nah, maka koordinat titik yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y adalah, nah, koordinatnya yaitu A 7,4. Sama-sama positif karena dia terletak di kuadran 1. Langkah kedua, menentukan koordinat titik lain pada kuadran 2, 3, dan 4 yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y, yaitu, nah, pada kuadran kedua adalah titik B. Kita misalkan titik B, di mana tadi kuadran kedua itu adalah X-nya negatif, Y-nya positif. Maka koordinatnya yaitu B negatif 7,4. Nah, pada kuadran ketiga, koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya juga negatif. Maka titik C-nya yaitu negatif 7, negatif 4. Nah, lanjut pada kuadran keempat, di mana koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya negatif. Maka titik D yaitu 7, negatif 4. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, menggambar 4 titik, yaitu titik A, tadi kita dapatkan 7,4, B negatif 7,4, C negatif 7, negatif 4, dan D 7, negatif 4 pada bidang koordinat sebagai berikut. Oke, sekarang kita gambarkan. Nah, ini dia. Sumbu X, sumbu Y, kanan bernilai positif, kiri bernilai negatif, yang atas bernilai positif, yang bawah bernilai negatif. Nah, titik A tadi 7,4, berarti X-nya 7, Y-nya 4. Y-nya 4. Oke, di sini letaknya pas ya. Terhadap sumbu 7, berjarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Oke. Lalu, maka dapatlah 7,4. Lalu titik B. Negatif 7,4.
X-nya negatif 7, Y-nya 4. Oke, ini dia letaknya. Nah, sekarang titik C, negatif 7, negatif 4. X-nya negatif 7, Y-nya negatif 4. Nah, titik D, 7, negatif 4. X-nya 7, Y-nya negatif 4. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi kita. Miss akan berikan tugas, tolong dikerjakan dengan baik. Jika sudah selesai, langsung dikirim. Nah, sampai di sinilah dulu pertemuan kita. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.